Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin. Kali ini kita sedang membahas mata kuliah pengantar sistem informasi akuntansi di Prodi STI, Sistem Teknologi Informasi, dengan tema tentang sistem buku besar dan pelaporan. Kita awali pertemuan ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya untuk materi bahasan kita pada kali ini, kita akan bahas tentang 7 hal. Pertama, tujuan sistem buku besar dan pelaporan, ancaman pengendalian, memperbarui buku besar, posting jurnal penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, terakhir laporan manajerial. Untuk target mata kuliahnya sendiri, mahasiswa mampu menggunakan sistem buku besar dan pelaporan. Siklus buku besar dan pelaporan terdiri atas kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pemutakhiran rekening-rekening buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan. Pengertian buku besar akuntansi. Buku besar akuntansi adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup segala jenis transaksi, mulai dari pembelian, penjualan, hingga transaksi kas. Buku besar ini menciptakan gambaran rinci tentang keuangan perusahaan, memungkinkan pemilik bisnis, manajer keuangan, dan akuntan untuk memahami posisi keuangan dengan lebih baik. Fungsi buku besar akuntansi: pertama, mencatat transaksi, menyusun data, pemantauan keuangan, pelaporan pajak, dan pengambilan keputusan. Untuk tujuan buku besar, pertama, untuk mencatat transaksi akuntansi dengan tepat dan akurat. Bahwasanya transaksi akuntansi itu harus tepat dan akurat. Untuk memposting pada rekening yang tepat, jangan sampai salah tempat. Untuk menjaga keseimbangan jumlah dalam sisi debit dan kredit, nggak boleh miss satu lebih besar dari yang lain. Mengakomodasi kebutuhan pembuatan jurnal penyesuaian. Jika diperlukan, perbaikannya pada jurnal penyesuaian. Kemudian untuk menyediakan laporan keuangan yang tepat. Selanjutnya tentang jenis-jenis buku besar. Pertama, buku besar umum. Ini adalah buku besar yang mencatat semua transaksi umum perusahaan, seperti penjualan, pengeluaran, dan pendapatan. Ada juga yang namanya buku besar khusus, biasanya terdiri dari buku besar piutang, buku besar utang, dan buku besar kas. Untuk buku besar piutang, mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan piutang perusahaan, seperti penjualan kredit kepada pelanggan. Jangan sampai ada piutang kita yang belum disentuh, belum dibayar sama sekali oleh pelanggan, sementara umur piutangnya sudah setahun lebih misalnya. Dan kapan jatuh tempo? Nah, ada di sini pencatatannya. Buku besar utang, buku ini mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan utang perusahaan seperti pembayaran kepada pemasok. Ini kebalikan. Kalau yang buku besar piutang adalah transaksi klien kita ngutang kepada kita, kalau buku besar utang itu pemasok ngutangin kita, atau kita yang punya hutang pada pemasok. Buku besar kas, buku ini mencatat semua transaksi kas seperti penarikan tunai dan setoran ke bank. Inilah diagram konteks dari buku besar dan pelaporan. Jadi dia itu juga tetap berkaitan dengan hal lainnya. Misalnya dari biaya produksi, siklus konversi, biaya gaji, anggaran, penyesuaian, controller, pihak luar, manajer, bagian keuangan. Bagian keuangan itu dengan buku besar kaitannya karena ada jurnal aktivitas, investasi, dan pendanaan. Sementara dari siklus pengeluaran juga butuh pembelian dan pengeluaran kas. Dari siklus pendapatan ada yang namanya penjualan, penerimaan, kas. Mengapa buku besar akuntansi itu penting? Pertama, untuk memantau keuangan. Dengan buku besar, perusahaan dapat memantau dan melacak semua transaksi keuangan dengan mudah. Lalu pelaporan pajak. Buku besar membantu dalam penyusunan laporan pajak dan memastikan bahwa perusahaan membayar pajak dengan benar.
Perencanaan keuangan, informasi dari buku besar membantu perusahaan dalam merencanakan anggaran dan kebijakan keuangan. Pengambilan keputusan, buku besar menyediakan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang cerdas dalam bisnis. Langkah-langkah membuat buku besar akuntansi. Pertama, identifikasi jenis transaksinya, gunakan perangkat lunak akuntansi, atur rekening yang jelas, catat transaksi setiap hari, dan yang kelima adalah rekonsiliasi secara rutin. Kesalahan umum dalam buku besar akuntansi ada 3. Yang pertama, tidak konsisten. Ketidakkonsistenan dalam pencatatan transaksi dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakseimbangan dalam buku besar. Yang kedua, tidak rekonsiliasi. Tidak melakukan rekonsiliasi rutin dapat mengakibatkan kesalahan besar dalam pencatatan keuangan. Tidak menggunakan perangkat lunak. Nah, ini juga nih. Mengelola buku besar secara manual dapat meningkatkan resiko kesalahan. Nah, ini kata kuncinya ini. Kalau manual ya bisa jadi resiko kesalahannya akan sangat besar. Gitu. Berikutnya, ancaman pengendalian. Proses aktivitas memperoleh buku besar. Ancamannya kesalahan-kesalahan. Kita bisa kendalikan dengan cara pengendalian input dan pemrosesan, laporan, rekonsiliasi dan pengendalian, jejak audit. Kemudian aktivitas akses ke buku besar, ancamannya kehilangan data rahasia dan atau penyembunyian pencurian. Nah, bisa dikendalikan dengan cara pengendalian akses, jejak audit. Kehilangan atau kehancuran buku besar. Ancamannya kehilangan data dan aset. Kita bisa kendalikan dengan cara prosedur pembuatan cadangan dan pemulihan dari bencana. Memperbarui buku besar. Aktivitas memperbarui terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang terdiri dari 2 sumber. Pertama, subsistem akuntansi. Berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan membuat ayat jurnal ringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Harian, mingguan, bulanan. Bendahara, bagian bendahara membuat ayat jurnal satu persatu untuk memperbarui buku besar atas transaksi non-rutin seperti penerbitan atau pengeluaran utang, pembelian atau penjualan saham investasi atau perolehan saham perbendaharaan. Posting jurnal penyesuaian. Akrual merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi di mana kas belum diterima atau dikeluarkan. Pembayaran di muka merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran kas sebelum kinerja kegiatan terkait. Perkiraan, jurnal yang mencerminkan sebagian dari biaya yang terjadi selama beberapa periode akuntansi. Penilaian ulang, jurnal yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan nilai yang sesungguhnya dengan yang dicatat. Perbaikan, jurnal yang dibuat untuk meniadakan pengaruh kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Membuat laporan manajerial. Aktivitas keuangan dalam sistem buku besar dan pelaporan menghasilkan berbagai laporan manajerial. Laporan pengendalian buku besar termasuk daftar voucher jurnal dan daftar saldo akun buku besar. Laporan ini digunakan untuk memverifikasi akurasi proses dan memasukkannya ke dalam buku besar. Berikutnya, tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian. Semua pembaruan ke buku besar diotorisasi dengan benar. Semua transaksi buku besar yang dicatat harus valid. Semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi harus telah tercatat. Semua transaksi buku besar dicatat secara akurat. Data buku besar dijaga dari kehilangan dan pencurian. Aktivitas sistem buku besar dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, peluang teknologi informasi untuk meningkatkan pelaporan keuangan.
Dalam hal ini fokusnya adalah bahwa dengan menggunakan TI, maka dapat mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan. Pengguna juga dapat mengakses secara elektronik, tidak ada lagi yang memasukkan data secara manual. Semua telah terformat secara elektronis. Ancaman 1. Kesalahan dalam memperbarui buku besar. 1. Pemeriksaan validitas. 2. Pemeriksaan field. Pemeriksaan saldo. Uji kelengkapan. Verifikasi closed loop. Membuat file ayat jurnal penyesuaian standar untuk ayat jurnal penyesuaian berulang untuk setiap periode. Seperti biaya depresiasi. Pemeriksaan tanda dari saldo akun buku besar saat pembaruan selesai untuk memverifikasi saldonya telah benar, debit atau kredit. Menghitung total ranturan untuk memverifikasi akurasi pemrosesan bad voucher jurnal. Akses tanpa otorisasi ke buku besar, ancaman keduanya. Akses tanpa otorisasi ke buku besar dapat mengakibatkan kebocoran data rahasia ke pesaing atau kerusakan buku besar. Oleh karenanya, perlu memiliki pengendalian yang memadai agar mencegah akses tanpa otorisasi ke buku besar. Jadi jangan sembarang orang bisa ambil buku besar, bisa lihat buku besar. Hanya orang-orang tertentu saja yang diizinkan. ID dan password pemakai harus digunakan untuk mengendalikan akses ke buku besar dan pemisahan tugas yang besar. Berikutnya pengendalian atas pembuatan catatan voucher jurnal karena mengotorisasi perubahan saldo akun buku besar. Kehilangan atau kerusakan data buku besar. Buku besar merupakan komponen kunci dari sistem informasi akuntansi organisasi. Pengendalian cadangan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan label file internal dan eksternal untuk melindungi buku besar yang terakhir dari kerusakan tanpa disengaja. Pembuatan cadangan buku besar secara rutin, paling tidak 2 salinan cadangan buku besar harus ada. 1 salinan disimpan di lokasi perusahaan, satunya disimpan di luar perusahaan. Model data buku besar. Dalam database buku besar ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, membaca model data. Yang kedua, manfaat model data terintegrasi. Yang ketiga, pertimbangan pengendalian internal. Kita bahas satu persatu. Membaca model data. Kunci utama untuk membaca model data terdiri dari 2 atribut, nomor akun buku besar dan nomor departemen. Nomor akun digunakan untuk identifikasi dari akun tersebut. Contoh misalnya, piutang 201 gitu ya, piutang lancar. Piutang ini misalnya 202, tergantung. Nomor departemen digunakan untuk masing-masing departemen yang bertanggung jawab atas sistem akuntansi. Bisa jadi nih, misalkan ini hutangnya siapa? Misalkan akuntan departemen marketing misalnya. Kalau 201, nah dia ganti misalkan 2012 misalnya. Ya, ditambah angkanya atau 201.1, 201.2 dan seterusnya. Tergantung kode yang digunakan di perusahaan tersebut. Manfaat model data terintegrasi. Model data keseluruhan perusahaan yang terintegrasi seperti ini dapat secara signifikan meningkatkan dukungan yang diberikan untuk pembuatan keputusan manajerial. Demi menghargai fakta ini, bayangkanlah bagaimana daftar akun dalam sistem buku besar tradisional membatasi analisis lanjutan dari data biaya. Pertimbangan pengendalian internal. Menggunakan model database tersentralisasi dapat membantu manajemen untuk menjaga keakuratan dan konsistensi data. Satu hal lagi yang lebih penting dalam pertimbangan ini adalah untuk memungkinkan pegawai untuk diberi tanggung jawab dalam memelihara integritas data. Referensi dari buku ajar pengantar akuntansi, sistem informasi akuntansi, teori dan praktek. Demikian
Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.